Gen Sagopi, Rarasati Rabi, seri 317 Widoro Kandang. Sementara itu di Dwarawati, Nyi Ken Sagopi sudah merasa terlalu lama meninggalkan Widoro Kandang. Oleh karena itu ia berencana untuk segera kembali bersama Rarasati. Rarasati pun merasa tak selayaknya berlama-lama di Dwarawati. Kalau sebelumnya, ia memang diminta oleh Dewi Woro Sumbodro untuk menemaninya. Namun sekarang Dewi Woro Sumbodro telah bersuami. Tentu tidak memerlukan lagi untuk ditemani. Terlebih Dewi Woro Sumbodro pasti akan diboyong ke negeri Amarta di Kasatriyan Madukara, tempat tinggal Raden Harjuno. Mereka pun kemudian berpamitan. Rarasati, ikutlah kami ke Madukara, temani aku di sana, pinta Dewi Woro Sumbodro. Suatu saat kami akan berkunjung ke Madukara, tetapi kali ini kami mesti pulang dahulu ke Widoro Kandang. Nyi Ken Sagopilah yang menjawab. Sekalian saja ibu dan anak tinggal di Madukara. Kami tidak berkeberatan. Raden Harjuno ikut menambahkan. Terima kasih Gusti Pangeran Harjuno. Suatu saat kami akan berkunjung ke Kasatriyan Madukara. Kami juga ingin mengetahui keindahan negeri Amarta, jawab Nyi Ken Sagopi. Aku harus menemani ibu pulang ke Widoro Kandang dahulu. Pada saatnya kami akan berkunjung ke Kasatriyan Madukara. Rarasati menambahkan. Baiklah, namun jika kalian tidak segera datang, aku akan menjemputmu, berkata Dewi Woro Sumbodro. Dewi Woro Sumbodro pun melepaskan mereka dengan berat hati. Nyi Ken Sagopi sudah dianggap sebagai ibunya sendiri, sedangkan Rarasati seperti adiknya sendiri. Bagi Dewi Woro Sumbodro, Rarasati juga merupakan teman berbincang yang menyenangkan. Mereka bisa bercerita tentang apa saja. Rarasati juga seorang gadis yang gesit, setiap saat membantu Dewi Woro Sumbodro. Mereka pun berpamitan pula kepada para kerabat di Dwarawati, terutama kepada Prabu Sri Bathara Kresna dan para istrinya. Biarlah Kakang Udawa mengantar kalian dengan kereta, perintah Prabu Sri Bathara Kresna. Terima kasih Gusti Prabu, kami mohon pamit, Nyi Ken Sagopilah yang menjawab. Segeralah menikah kau Rarasati, kau telah menjadi seorang gadis yang sangat cantik, puji Prabu Sri Bathara Kresna. Rarasati hanya tersenyum simpul yang menambah kecantikannya. Namun Nyi Ken Sagopilah yang menjawab, mana ada perjaka yang sudi dengan gadis bengal seperti Rarasati ini? Mereka pun tersenyum karena tahu Nyi Ken Sagopi hanyalah bercanda. Hari itu juga mereka bertiga, Patih Udawa, Nyi Ken Sagopi dan Rarasati meninggalkan keraton Dwarawati dengan naik kereta. Patih Udawa sekalian sebagai kusir. Di jalanan kota raja, mereka mendapat lambaian tangan dari mereka yang melihatnya. Terlebih Patih Udawa yang sudah sangat mereka kenal. "Oh, ibu dan anak sama-sama cantiknya," celetuk seorang prajurit yang mengetahui bahwa Patih Udawa bersama Nyi Ken Sagopi dan Rarasati. Mereka juga mengetahui bahwa Nyi Ken Sagopi adalah ibunda dari Patih Udawa dan Rarasati adalah adiknya. Dalam pada itu dua orang yang baru saja keluar dari warung juga melihat kereta yang ditumpangi oleh mereka bertiga. Kalau tidak salah, gadis itu adalah Rarasati yang kita lihat ketika kirap itu, berkata salah seorang dari mereka. Benar, kusirnya itu adalah Patih Udawa.
Aku tidak tahu siapakah yang seorang itu, namun cantik juga, walau sudah setengah baya, saut yang lain. Mereka berdua adalah pendatang yang belum meninggalkan Dwarawati. Biarlah mereka keluar kota, nanti kita susul dengan kuda kita. Usul salah seorang dari mereka. Bersambung. Ikatan persaudaraan yang sejati tidak akan putus karena status, seperti halnya Dewi Woro Sumbodro dengan Rarasati.